Hai Mat, kembali lagi di channel ini, channel Intiar. Kemarin kan gue udah ngebahas satu kasus, dimana kasusnya itu adalah seorang pria yang melakukan tindakan kriminal secara berantai dan juga memutilasi, bernama Rian Jombang. Dan untuk episode kali ini, gue pengen ngasih tahu ke kalian, ya kan, sebuah kasus dimana tuh kasusnya ini tuh bener-bener bikin gue greget gitu loh. Saking gregetnya tuh, gila Mat. Dia adalah seorang cewek, bangsawan, bukan Bang Cilok nih, tersangka lu Bang Cilok lagi, ya kan. Nah, bangsawan ini tuh cewek kan biasanya kan lembut, istilahnya tuh membuat aura-aura yang bikin orang harum merona, ya kan gitu. Tapi enggak Mat, sama si cewek ini dia tuh bener-bener melakukan aksi yang gila-gila banget dah, pokoknya yang kejam gitu loh. Siapa sih orang itu? Orang itu bernama Elizabeth Báthory. Apa sih kasus yang dia perbuat? Tetap di Belajar Yuk. Jadi Mat, siapa sih Elizabeth Báthory ini? Sebelum gue masuk ke cerita Elizabeth Báthory lebih lanjut, gue pengen ngasih tahu dulu ke kalian soal bapaknya pada saat sama ibunya itu pengen melendungin atau merojolin si Elizabeth ini. Jadi ceritanya kayak gini, waktu itu kan posisinya nih, si Anna tuh udah ngandung nih ceritanya. Anna sama George ini orang tuanya namanya, ya kan. Dibilang gini, George, apa Anna? Gue kayaknya hamil lagi deh, bunting lagi gitu kan. Hah, bunting? Kan lo kucing katanya gitu kan. Enggak, mas gue lahiran gitu loh. Oh lahiran? Bilang dong katanya gitu kan. Udah berapa bulan katanya? Iya, sambil megang-megang perut kan. Kira-kira udah 4 bulan sih George katanya gitu. Wah, serius kamu? Seneng kan sama bapak gitu ya kan? Seneng banget dong aku. Iyalah, kamu harus seneng kan, kamu yang buntingin aku katanya gitu kan. Kok buntingin lagi? Kan kamu yang hamilin aku katanya gitu kan. Ya udah, sekarang siapa mau namanya? Aku mau namanya tetap marganya Báthory aja katanya gitu. Ah serius kamu? Iya. Ya udah, depannya tapi Els ya, Els Báthory. Ah kayaknya kurang serp deh. Terus maunya nama siapa kata George gitu. Ya udah, Bet aja deh, tambahin Bet, Elizabeth Báthory. Pas dipikir-pikir, bener juga sih, bagus sih namanya. Ya udah, deal katanya gitu, deal kan. Anjing kayak COD kan. Udah tuh, udah deal, lahirlah nih anak. Posisinya pada saat itu tuh di tanggal 7 Agustus 1560 di Nyírbátor, Hungaria. Nah, lanjut cerita. Jadi tuh istilah kata tuh anak ini tuh hidupnya tuh enak Mat, gak pernah ngerasain susah. Iya bener, kalau kayak kita kan orang pinggiran istilahnya kayak gue ya kan. Sampo habis diisi dulu pakai air ya kan, dikocok-kocok sampai bener-bener gak ada busanya Mat. Busanya sedikit yang masih kita pakai istilahnya kayak gitu kan. Terus gayung nih ya kan, gambarnya lope. Sikatnya gini sampai buluk-buluk istilahnya itu masih dipakai Mat sama kita orang istilahnya gitu. Nah kalau si Elizabeth ini nih sama keluarga-keluarga itu gak pernah ngerasain kayak kita gitu loh Mat. Keluarganya si Elizabeth ini tuh paket komplit Mat. Kenapa sih gue bilang begini? Si Elizabeth tuh terkenal pun karena bapaknya, posisinya tuh dia emang dari keluarga bangsawan. Bahkan keluarga-keluarga lain yang sesama bangsawan tuh kekayaannya tuh kalah melimpah. Istilahnya tuh dia peringkatnya 1/1 juta, yang baru bisa mendekati tuh 1/500.000. Di satu sisi Mat, keluarganya sendiri itu dari sepupunya adalah seorang Perdana Menteri. Namanya itu Kardinal. Nah, Kardinal sendiri adalah seorang menteri di Hungaria. Enak kan Mat? Iyalah, Perdana Menteri. Nah, terus di satu sisi lagi nih, uncle-nya itu namanya itu Stephen. Nah, si Stephen nih kerjanya tuh enak banget Mat. Job desk itu jadi raja di Polandia. Gimana nggak enak Mat jadi raja? Pakai mahkota, terus pakai sayap-sayapan di belakang ya kan, biar bisa terbang. Ya selain itu job desk-nya pasti gali lubang tutup lubang. Elizabeth sendiri Mat, posisinya tuh waktu itu tuh masih rapat-rapatnya lah. Nah akhirnya tuh posisinya pada saat itu tuh Elizabeth nikah Mat. Apa calon suaminya itu Frans Nasdy. Si Frans Nasdy sendiri sama Elizabeth nikah di tahun 1575. Nah jadi perbandingan umurnya itu Elizabeth 15 tahun, si Fransnya ini tuh kurang lebihnya hampir 25 tahun kalau nggak salah. 10 tahun lah bedanya pokoknya. Segitu akhirnya dia nikah, tinggal di istana Cace nih. Tapi sebelum nikah nih sebenarnya udah ada konflik. Dibilang gini sama bapaknya. Di George bilangin sama si Elizabeth ini. Bet katanya gitu. Pan si George, sini gue bilangin katanya. Kenapa? Pokoknya lu harus nikah segera mungkin. Ini buat masa depan keluarga kita, supaya bangsawan kita nih, keluarga kita selalu dihormati sama bangsawan lain. Tapi aku tuh masih muda ya, belum waktunya untuk menikah. Pokoknya gue nggak mau tahu ya Bet, lu harus nikah katanya gitu. Kalau enggak lu gue coret lu jadi dari kakak lo kartu kuning katanya gitu. Emang Ibet main bola katanya. Oh deh gue nggak
mau bercanda deh sama lo ya kan, pokoknya nikah. Singkat cerita tuh setelah si Elizabeth sama Franz ini menikah, si Elizabeth ini tuh kebanyakan ditinggal sama si Franz ini, pergi memimpin perang sama Turki Utsmani. Aduh, udah mati gua, bego banget gitu ya kan. Itu istri lu udah nikahin, kenapa lu tinggal? Itu terkropos tuh tuang sumsum ya kan. Lama-lama gua kenyot juga lu friend. Akhirnya setelah suaminya ini pergi si Franz, Elizabeth tuh kayak ngerasa bilang gini dalam hati, kan kalau orang ngelamun kan istilahnya belum pernah sih udah digituin, cuma kan wanita kan butuh kasih sayang gitu loh, apalagi sebagai seorang istri. Sampai si Elizabeth bilang gini, ngadep ke jendela ceritanya, ya ampun, apakah aku kurang cantik ya, sampai-sampai suamiku meninggalkan aku berperang. Terus tiba-tiba ada setan-setan tuh. Kan kalau di film-film tuh ada setan ya kan, setan jahat, setan baik kan. Tapi ini setan jahat doang. Dia bilang gini, ayo Elizabeth, daripada kamu nungguin suami kamu, lebih baik kamu cari penggantinya aja, hubungan gelap. Namanya setan kan gak kelihatan kan. Gue selingkuh aja, mumpung suami gue gak ada, kayak gitu kan. Kesel banget gue sama si Elizabeth. Akhirnya selingkuh tuh. Hari ke hari nih bawa pasangan, hari ke hari bawa pasangan. Tuh pasangan si Elizabeth nih ada kali berpuluh-puluh orang gitu loh, kayak semacam gigolo lah. Tiba-tiba dipanggil nih, pelayan tolong bawakan cowok. Setelah kayak kepuasan, akhirnya tuh Elizabeth tuh pasti pertengahan hubungan menemukan laki-laki yang cocok. Kita sebut aja namanya ini Brad Pitt sama Elizabeth. Brad Pitt bilang gini, kamu ngapain sih di istana ini? Istana itu gak ada bagus-bagusnya buat kamu, mending kamu sama aku aja. Tapi Brad, hubungan kita tuh gak bisa diteruskan karena aku adalah ratu istana ini. Kamu gak bisa memaksa aku untuk ikut kamu. Pokoknya kamu ikut aku. Pokoknya aku gak mau tahu ya, kamu harus lari sama aku, meninggalkan istana ini. Akhirnya lari tuh mereka berdua ya kan, meninggalkan istana ini. Terus dicari kan, akhirnya ujung-ujungnya kan si Franz pulang kan, pengen ketemu sama bininya karena udah kangen gitu ya kan, udah lama bertahun-tahun gak ketemu istilahnya kayak gitu kan. Dicari-cari, ternyata katanya si istrinya itu dibawa kabur sama orang yang bernama Brad Pitt katanya gitu kan. Kamu semua cari bini saya sampai ketemu. Carilah tuh ya kan, singkat cerita dicari, dapet tuh pulang Franz sama si Elizabeth. Apa yang kamu lakukan selama ini? Franz, kamu itu meninggalkan aku ini butuh kehangatan, kebelayan, dan kasih sayang kamu tuh gak pernah peka, tapi ini buat masa depan keluarga kita. Kamu tuh yang gak ngerti banget sih. Bukannya aku gak ngerti, pokoknya aku kemarin tuh ya bukan salah aku dong kalau aku selingkuh. Namanya cowok kan lembut gitu ya, gue gak tahu apa yang di pikirannya si ini, tapi tolol banget gitu loh. Akhirnya maafin kan, tuh kan bego ya, udah diselingkuhin bukannya ini. Mungkin satu sisi mikirin mungkin gini, kalau gue ceraiin nih Elizabeth, hubungan kedua belah pihak pasti bakal rentan. Akhirnya dimaafin tuh, kehidupan berjalan lancar. Nah sampai Elizabeth tuh kayak ngerasa, kok gue kayaknya sama suami gue gak ngefek lagi gitu loh. Akhirnya bisikan setan ya kan di hatinya, kayak ngerasa tuh pengen beda gitu loh. Akhirnya melakukan biseksual sama bibinya Clara Bathory. Lakuin kok enak gitu ya kan, biseksual. Gila sekalian dah bu biseksualnya. Jadi di sisi lain tuh Elizabeth ini meskipun keluarga kaya, pasti kalau orang-orang mikir tuh di luar sana melihat keluarganya tuh anjing, keluarga enak banget ya kan gitu kan. Setelah gue telah gitu, ketika lo berpikiran kayak gitu, lo salah Mat. Di satu sisi tuh keluarganya ini sebenarnya banyak banget sisi gelap. Yang pertamanya itu ada pamannya sendiri tuh penganut paganisme dan satanis. Jadi kayak nyembah iblis kayak gitulah istilahnya. Terus yang kedua itu ada dari sepupunya itu kayak mengalami gangguan jiwa. Elizabeth sendiri tuh mengalami hal yang dimana kejahatan seksual. Jadi awal mulanya bisa kayak gini tuh dari pelayannya Mat, namanya Dorothy Snetes Mat. Nah sebelum Elizabeth melakukan tadi yang gue ceritakan, tidak kepuasan secara batinia gitu loh sama suaminya, melakukan biseksual sama pelayannya itu loh, sama bibinya, ya itu karena diracunin sama Dorothy Snetes ini. Ini si Elizabeth, maaf Tuan Putri, kan kalau pelayan gitu kan, maaf Tuan Putri, ya ada apa? Saya melihat Tuan Putri kayaknya nggak seperti Tuan Putri biasanya yang senang ceria dengan hubungan seperti itu. Terus kamu tahu apa emang? Saya punya sedikit masukan buat Tuan Putri. Masukan apa? Kayaknya kalau Tuan Putri melakukan susunan rencana yang sangat-sangat matang untuk Tuan Putri, kayaknya seru Tuan Putri. Itu bakal membuat hati Tuan Putri itu berdetuk kencang katanya gitu. Emang seperti apa? Jadi tuh seksuality secara berlebihan dengan mencakar, mencabuk,
dan juga mencekik gitu. Mulai tuh penasaran kan, dilaksanain kan, begonya dilaksanain. Ternyata dalam hati kok enak gitu ya kan. Udah gitu ngelakuin itu sama bibinya. Lambat laun tuh setelah dihasut sama si pelayan Dorothy-nya ini, mulai tuh dipanggil tuh. Dorothy, panggilin pelayan yang lebih muda dari si dia. Panggil tuh. Dibuka kan, dirobekin gitu bajunya. Akhirnya dicambuk, dicakarin, terus dijepit nih pakai jepitan baju ya kan buat ngejemur. Jepitin mat, alat vitalnya tuh kayak pokoknya gitu lah. Gue gak mau bayangin sendiri lah. Gila kan keluarga ini kan, si Elizabeth. Akhirnya tuh mat, si Elizabeth sendiri tuh ngelakuin kejahatan seksualnya ini tuh nggak sendiri mat, ditemenin sama 4 pelayan lainnya sisanya ya kan. Yang pertama itu adalah Suster Ilona. Suster Ilona ini sendiri adalah seorang pelayan yang merawat Elizabeth dari dia waktu kecil sampai sekarang. Terus yang kedua adalah yang ketiga adalah pelayannya pria, seorang pria bernama Johannes. Keempatnya adalah seorang pelayan lagi tapi wanita, yaitu bernama Anna. Tapi bukan namanya lagi, ntar rusangin namanya. Nah, Anna sendiri ini di satu sisi tuh pelayan yang dimana dia salah satunya adalah pacarnya dari Elizabeth sendiri. Kejadian itu terjadi ya kan, singkat cerita akhirnya si Elizabeth ini tuh suaminya meninggal, si Franz ya kan. Posisinya pada saat itu si Elizabeth umurnya 40 tahun. Kayak ngerasa kesel ya kan, ngomong kayak gini dalam hatinya kan, apakah suamiku meninggal terus aku gak dibelai, apemku jadi keropos, keriput, terus wajahku juga semakin lama semakin mengkeriput. Ya namanya orang udah umur segitu faktor, ya pasti keriput. Anjing gedek banget gue. Dia berkeluh kesah dengan dirinya itu yang insecure istilahnya kan bahasanya. Mulai tuh manggil tuh ceritanya, manggil sama pelayannya. Pelayan katanya gitu, karena orang lemes ya kan, udah tua gitu kan, belum tua sih. Kira panggil pelayan, tolong sisirin rambutku. Sisirin kan, set. Tapi rambutnya panjang kan segini. Sisirin, tet. Tiba-tiba ketarik tuh. Prok! Kenceng, rontok kan, saking keselnya ya kan, anjing udah gua lagi kesel-kesel ya kan, gara-gara tubuh gua keriput. Lanjut cerita, digampar nih ceritanya, darah kan, hidungnya, mencret-mencret ya kan. Terus dilihat kan, ini pelayan muda gitu kan, kayak ngawang-ngawang gitu, namanya orang stres frustasi kan ngeliat darah, kayak berpikiran, wah ini inner beauty gua, minta tolong dipanggilin 4 pelayan yang tadi tuh, Suster Ilona, terus si Johannes dan lain-lainnya, dipanggil suruh megangin si pelayan yang tadi ngisirin si Elizabeth ini, potonglah warna nadinya, taruh kan ke gelas, diminum nih sama si Elizabeth itu darahnya. Terus kan darahnya masih ada kan, ngucur-ngucur kan tuh, beliat sini lehernya diperes gitu-gitu. Gimana sih, kayak istilah kata tuh lo anggapnya tuh nih pelayan nih kayak jeruk peres gitu loh, diperes-peres gitu. Akhirnya keluar kan tuh kehabisan darah, mandi tuh akhirnya darahnya si pelayan itu, mandi si Elizabeth, saking pengen cantik gitu kan. Akhirnya mat, setelah Elizabeth melakukan kejahatan tadi tuh, Elizabeth tuh ditangkap mat, ketahuan kan, ditangkap sama guard sana atau penjaga atau kayak badan pengamanan istana tersebut dah, di tahun 1610. Kurang lebihnya tuh ada sekitaran 650 korban yang menjadi korban supaya inner beauty-nya si Elizabeth ini. Oke mat, itulah tadi soal kasus Elizabeth Báthory. Jika kalian suka video ini, kalian bisa like dan komen jika ada pertanyaan seputar Elizabeth Báthory, atau misalkan kalian punya opini lain ya kalian bisa komen, itu bebas, terserah kalian. Jika kalian juga ingin gua ngebahas apapun tentang misteri ataupun sejarah, kalian bisa komen. Mungkin nanti gua bakal bahas juga dengan requestan kalian, dan share juga video ini supaya video ini lebih bermanfaat lagi. Pokoknya share-nya ke mat-mat di luar sana lah ya istilahnya ya kan. Tetap semangat, terus belajar, dan pintar.